Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatunisa atau di channel YouTube aku Saskia Rahmatunisa dan episode TV program events ya. Kali ini sebelumnya mohon maaf saya udah memang keadaan dari Mail Clinic sama Total TV program events karena saya bingung bahwa TV program events itu biasanya hanya berlaku untuk menanyakan soal program spesial TV apapun ya. Jadi berhubung ini 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, saya akan menceritakan sedikit pengalaman mengenai kaitan dengan topik ini. Jadi sejak awal Januari sampai Februari 2022 kemarin, aku tuh sempat di hari-hariku sebagian dipenuhi dengan beberapa banyak sekali film lebar yang tayang di TV Indonesia dan Malaysia ya. Ya memang semenjak ini tuh kalau musim liburan musim dingin itu kan banyak sekali film lebar ya. Jadi aku kemarin ya sudah planning itu sudah banyak banget yang pernah aku nonton tadi, mulai dari film Indonesia sampai Malaysia. Nah, jadi movies yang ada di TV Indonesia itu tuh dari sejak bulan Januari itu diawali dari film Magic Hour ya. Dimulai dari Malaysia dulu maksud aku. Dari Malaysia itu maksudnya dari TV series itu kan tayangnya 3 kali ya. 3 film dalam 2 bulan, misalnya pertama di awal dari Krisna Tunggal ya. Ya memang cukup wajar karena aku pertama kali nonton itu kan aku kan masih dalam masa probation. Tapi alhamdulillah saya ini Universitas Semang Tunggalnya memang belum tentu sering ya karena masih dianggap perdana, masih dianggap baru. Kecuali kayak penggemar yang kemarin siang itu kan harusnya kan aku nonton, cuman karena aku lagi terimpit dengan materi-materi yang belum selesai aku bikin, jadi saya memutuskan untuk nggak usah dulu ya. Terus kemudian yang itu kan dua-duanya kan beda jauh 2 minggu ya. Beda jauh 2 minggu ya. Nah, kemudian untuk soal film layar lebar yang lain seperti di Indonesia ya. Sekarang setelah ini beberapa setelahnya sebelum itu ada film Magic Hour ya. Magic Hour lalu ada Love Story 3 yang berbeda 6 hari ya. Ya, film Magic Hour ini tuh kan aku kan tonton tuh waktu bulan Januari itu kan di malam hari. Todo Love Story 3 juga di malam hari. Jadi saya melatih tes waktu di video-video sebelumnya yang begadang itu ya. Itu tuh sebenarnya ada memiliki kekurangan. Jadi kalau misalnya aku nggak nonton, nggak bisa tuh lagi di video.com kecuali kalau masih ada tanda itu tuh di video.com saya udah pernah sering nonton itu. Tapi beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah kalau Magic Hour kebanyakan ada adegan yang terlewatan lebih 12 menit. Ya wajar lah. Dari vlog sebelumnya kan film lebar tuh memang kesalahannya sering di skip sensornya karena itu atau karena ketepat waktu ya, waktu untuk tidur lah terutama lah. Terus kemudian masih dari film Malaysia kan sekarang kalau dari Magic Hour sekarang yang di akhir Januari lalu kan ada Our Forbidden Secret itu kan tanya kan di waktu siang ya. Jadi saya waktu itu pengalamannya saya bolos tidur siang, jadi makanya saya itu langsung road ke program live streaming balik karena temen sih habis Philosophy, Magic Hour sama LS3 itu kan seperti itu. Nah kemudian kita menuju ke bulan Februari. Nah ke bulan Februari ini masih balik lagi ke film Malaysia yaitu, tapi kali ini opini panjangnya untuk bulan Februari ini dari tanggal 1 dan tanggal 28 ya. Oh ini berbeda 27 hari ya. Ya ini memang kejadian nonton penjanjang di awal Februari itu pada saat sebelum aku dan keluarga ke Bandung ya. Itu tayangnya sama-sama di waktu sore hari. Cuman ini merupakan kesalahan yang paling fatal sama nonton penjanjang adalah kebanyakan suka adegan disensor tanpa sebab, dan yang satunya lagi gak selesai tanpa kredit mungkin karena keterbatasan waktu ya. Wajar ya, sama halnya sih dengan MNC TV. Ada banyak yang berspekulasi brand mengatakan bahwa mungkin ini aku bilang sudah menjadi kebiasaan programnya seperti itu. Nah, kemudian di saat aku lagi setelah Chris jeng kita balik lagi ke film layar lebar 4 hari setelahnya namanya kembali lagi ke Magic Hour dan seminggu setelahnya Love Story 3. Nah, ini kalau yang balik ke awal, kali ini Magic Hour Love Story 3 ini tayangnya berbeda seminggu ya. Sama-sama di waktu siang. Jadi waktu itu hari Sabtu itu saya 2 kali nggak tidur siang sama kayak tadi sih. Bahkan pas aku pulang dari Bandung. Kemudian 11 hari setelah Love Story 3 tayang di Malaysia tuh, TV Malaysia terutama TV 9 ya. Itu ada film Kolesterol versus Cinta. Ya pada awalnya tuh kan film yang dibintangi oleh Tiza Kiran Kama Arli ini tuh kan aku kan memang belum terbiasa fans sama Kama Arli, padahal saya baru fansnya tuh baru bulan November. Nah,
Mungkin film Korea versus Theta yang aku nonton waktu itu tanggal 23 Februari itu melampaui hampir mirip seperti film Imperfect yang di Indonesia, cuma pemainnya beda aja ya. Itu ceritanya bagus, seru, sama ini sama katanya bikin seorang yang ngerasa fansnya Kamalin ya itu kan sebutan fansnya Kamalin jadi bucin ya, jadi bucin total, tapi bukan sekedar bucin mau jadi selingkuh, tapi hanya sebatas penggemar di luar penggemar. Nah, 5 hari setelahnya balik lagi ke Jeng Jeng ya sama tadi ya, gue udah jelasin. Kemudian di hari Rabu ya setelah Upin Jeng Jeng selesai, oh ya sebelumnya kan hari setelah Upin Jeng Jeng itu ada film Ayat Cinta yang pertama ya. Itu tayangnya di waktu malam hari Minggu tanggal 27 ya. Ini sebenarnya aku kenapa tujuan nonton malam karena aku ini dua kali loh aku nonton Ayat Cinta di TV yang kesalahannya nggak ada scene orang Amerika yang sengaja masuk kereta, ya iyalah karena namanya juga film kesamaan. Nasibnya sih SCTV sama SCTV itu juga bernasib sama, bukan hanya sinetron yang harus berakhir beberapa kali, tapi film-filmnya juga sama. Nah, kebetulan Ayat Cinta yang pertama tadi sebenarnya aku nonton film supaya merekomendasikan ini untuk keluarga aku yang tinggal di Yogyakarta, Tante Stella dan Om Rizal, karena kedua keluarga aku ini ternyata teman lama artis ya. Yang satu Tante Stella ini adalah teman lamanya istri Fedi Nuril yaitu Fanny Kalisawati, yang sedangkan Om Rizal ya, Om Rizal ini juga merupakan teman lamanya aktor Boy Hamzah. Aku merasa beruntung banget masih punya keluarga, punya teman rekan sama artis. Nah, setelah Ayat Cintanya selesai, dari balik ke Malaysia ya. Balik Malaysia, kita melihat senario The Movie of Pocot, itu merupakan film komedi seri senario. Sebenarnya senario ini merupakan grup lawak yang hampir senada dengan Steamboat kalau di Indonesia ya. Itu filmnya seru, lucu, dan itu kayaknya juga filmnya udah pernah aku tonton sekali ya di TV sama TV Malaysia. Nah, jadi seperti itu kronologis pengaman dari season akhir Februari ya. Dan yang terakhir dari Fairy Tale Magic Rainbow ini merupakan jujur waktu aku nonton masih kecil kan film Barbie itu kan sering mendominasi TV sama Indosiar ya sama SCTV. SCTV mah cuma tahun 2015 doang. Tapi semenjak seiring berjalan waktu karena pergantian KPI akhirnya membatasi baik hari itu openingnya maupun kredit dibatasi. Oke. Nah, berkaitan dengan itu saya akan membacakan beberapa jadwal slot film layar lebar yang pernah tayang di TV Indonesia Malaysia dari ya. Jadi kenapa saya bikin ini? Karena biar kalian yang ngerasa teman-teman serumpun pasti juga tahu kalau film layar lebar itu tuh setiap hari selalu tayang ya. Ini kita dimulai dari MNC Group dulu, ini ada RCTI. Nah, di RCTI ini film layar lebarnya ada 2 jenis, yaitu Box Office Indonesia aka Super Weekend Special dan juga Box Office Platinum. Itu kalau Box Office Movie Indonesia itu setiap hari Sabtu dan Minggu jam 2 sampai jam 4. Ya biasanya nggak selalu kalau terpacu bulan Ramadan, karena kan bulan Ramadan tuh kan biasanya kan hampir semua sinetron harus tamatin. Sedangkan platinumnya itu tengah malam. Kemudian di MNC TV ada Blockbuster, itu mulai tayang sejak setiap hari jam 10.40 sampai jam 1 dini hari. Wow. Nah, biasanya aku pengamat sedikit ya, buka sedikit rahasia ya. Sebenarnya jujur, dari sejak tahun 2020 itu kan MNC TV itu setiap jam dini hari kan suka nayangin deran FTV Lawas yang kebanyakan legenda. Jadi MNC TV itu seperti mengambil Plaza Tropik untuk pemain yang sekarang ya. Kemudian di TV ada 3, Pimpus Family, Platinum, dan juga Indonesia. Kalau yang semuanya setiap hari, tapi perbedaannya kalau Family itu kan biasanya kan jujur ya, di SpongeBob itu kan juga merupakan animasi paling masterpiece di GTV sejak tahun 2006 sampai sekarang. Tapi karena sekarang membutuhkan waktu sekitar ya minimal 4 jam, jadi di Movie Family-nya bisa jam sore ya, jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, itu pas ya. Kalau Platinum Indonesia mungkin yang Indonesianya mulai berlaku sejak awal tahun 2021. Ini dari jam 11 sampai jam 1 dini hari. Nah, dari MNC TV Group kita beralih ke besananya yaitu SCM Group. Kalau SCM Group itu di SCTV ada namanya film slot film layar lebar Indonesia. Nah, setiap awal tahun film layar lebar Indonesia ini selalu menjadi masterpiece untuk film layar lebar yang di Indonesia. Itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Iya, sama hal dengan sebelumnya RCTI, maka di SCTV juga menaikkan film Indonesia dari jam 12 sampai jam 2. Nah, karena aku bilang biasanya FTV Lawas nih. Nah, jadi makanya menjelang berbesanannya SCTI dan SCTV juga film layar lebar Indonesia setiap weekend itu tuh kalau dilihat dari hitung dari SCTI-nya akan berdurasi sekitar 4 jam ya. Itu dari setiap hari Sabtu Minggu dari jam 12 sampai jam 2 siang.
Di Indonesia mulai sejak Asia Pasar Jakarta diliburkan adalah Mega Asia, itu mulai dari jam 8 setengah malam sampai jam 1 dini hari setiap hari. Kemudian dari FIFA Group, nah FIFA Group tuh memang udah gak asing lagi dengan film lebar slotnya, yaitu Mega Bollywood dan Cinema Special Horror. Kalau Mega Bollywood itu dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu setiap hari Jumat sampai Minggu. Kalau Sabtu dan Minggu ini Special Horror jam 8 sampai jam 12 dini hari. Ya memang ditambah dengan film lebar yang lain ya yang jadul. Kalau TV One ada Cinema Special, mungkin gak terlalu begitu populer karena lebih fokus ke berita. Itu setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Kemudian Transmedia Group. Nah, Transmedia Group ini ada 2 slot dari Trans TV dan Trans 7, yaitu bioskop Trans TV dan juga Movie Vaganza. Kalau bioskop Trans TV itu sebut setiap hari jam setengah 6 jam ya totalnya, yaitu dari jam setengah 8 malam sampai jam setengah 2 dini hari. Kemudian terus ada Trans 7-nya. Kalau Trans 7 film lebarnya ada Movie Vaganza, yaitu ya Movie Vaganzanya bisa Korea, bisa Indonesia. Tapi bersyukur banget sekarang di Movie Vaganza sudah menanyakan film lebar pertama Malaysianya setelah Open Ending, biasanya kan di MSKP. Yang berjudul Munafik, makanan itu menjemput lakunya dari jam 12.30 atau jam setengah 1 sampai jam setengah 3 dini hari setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, dari Indonesia kita beralih ke Malaysia. Mungkin kalau Malaysia ini arti beratnya film lebarnya cuman hanya di slot TV itu screen on 2, itu biasanya dari jam 9 sampai jam 11 malam, atau di Malaysia atau jam 8 sampai jam 10 setiap hari Jumat 1 Minggu. Ini Minggu ya. Kemudian di media prima berhad. Nah, ini nih. Ini sebenarnya pengalaman jujur, pertama kali nonton film Malaysia itu berlaku mulai Juli. Nah, sampai detik ini baru film Single, Sepi, terus yang 2 film yang gue nyebutan waktu itu udah baru 4 ya. Itu ada TV3 ini ada 3 slot yang masih tayang, ada Magnificent 8, Mega Movie, dan juga Bangun Sabtu. Yang disebutkan Mega Movie ini memang lagi rehat dulu sementara sampai nanti jadwal ditentuin. Magnificent 8 ini sebenarnya merupakan film slot film layar lebar yang tayang setiap hari Minggu jam 9 malam sampai jam 11 malam ya. Ya, Magnificent itu berupa film layar lebar blockbuster ya, yang kayak action gitu. Nah, kemudian Mega Movie ini juga bervariasi film lebarnya setiap hari Jumat jam 10 malam sampai jam 12 malam di Malaysia, atau jam 9 sampai jam 11 di sini di Indonesia. Terus ada Panggung Sabtu merupakan slot yang untuk menaikkan film lebar yang berasal dari negeri Asia seperti di India dan Cina. Itu setiap hari Sabtu jam 2 siang sampai jam 5 sore, atau jam 1 sampai jam 4 sore. 1 siang sampai jam 4 sore ya. Dan di TV Sban. Nah, TV Sban ini semenjak ada pergantian logo baru udah mulai punya 2 slot, yaitu Puasa 3 Malam dan Remaja Wayang Hujung Minggu, atau film layar lebar jadul istilahnya ya. Nah, kalau Puasa 3 Malam ini ada film layar lebar dari Malaysia. Yang Malaysia itu kan hari Sabtu, Rabu, dan Kamis, dan yang dari Asia setiap hari Selasa itu jam setengah 10 sampai jam setengah 11 malam, setengah 11 malam sampai jam, kalau di sini ya, kalau di Malaysia atau di jam setengah 9 sampai jam setengah 11 di Indonesia. Itu berlaku setiap hari Senin sampai Kamis. Kalau Wayang Hujung Minggu ya, kalau Wayang Hujung Minggu itu dari jam setengah 9 sampai jam setengah 11 malam di Malaysia, dan atau di jam setengah 8 sampai jam setengah 10 di Indonesia ya. Itu setiap hari Sabtu Minggu. Yang terakhir adalah di Astro Malaysia Holdings Berhad. Mungkin film lebarnya slotnya saya nggak akan bocorin, karena kan biasanya tuh kan kalau film Astoria itu kan biasanya kan hanya berlaku ya dari pagi malam saja. Ada 2 movie yang pertama adalah dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi di Malaysia, atau jam 3 dini hari sampai jam 5 pagi itu yang untuk pagi itu hari Senin. Kemudian dari Sabtu dan Minggunya jam 8 pagi sampai jam 10 pagi itu di Malaysia, atau jam 7 pagi sampai jam 9 pagi di Indonesia.
Yang ketiga, nah yang ketiga ini setiap hari Minggu ya. Itu setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 9 malam di Malaysia atau jam 6 sore sampai jam 8 malam di waktu Indonesia. Yang terakhir di movie yang keempat adalah setiap malam Sabtu. Itu dari jam 11 sampai malam sampai jam 1 dini hari di Malaysia dan jam 10 sampai jam 12 malam di Indonesia. Yang terakhir adalah Astro Prima. Astro Prima ini cuma ada dua, Panggung Hitam Putih yang istilahnya untuk film jadul dan juga movie. Kalau Panggung Hitam Putih setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 malam di Malaysia atau jam 9 sampai jam 11 di sini. Yang terakhir movie yang ini cuma hari Minggu doang. Ini nyatu loh. Nyatu ke dari yang Panggung Hitam Putih jadi jam 12 malam sampai jam 2 dini hari atau jam 11 sampai jam 1 waktu dini hari di sini ya di Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya lebih jelas sekali. Kenapa? Jadi anggap aja film lebar itu soalnya biar kalian lebih tahu pengetahuan perbedaan slot film lebar dan animasi Indonesia dan Malaysia supaya pada saat kita di momen spesial kita berharga ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow media aku, komen dan juga subscribe channel aku untuk mengetahui apa judul film lebar favorit kalian yang dari slot TV Indonesia atau Malaysia untuk versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.